Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Yang pertama adalah proses terjadinya daur air atau hujan. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Nah, air hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air. Prosesnya yaitu air yang ada di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau, mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan. Ini disebut dengan transpirasi. Uap air lalu naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi atau pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampungnya, maka titik-titik air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Nah, proses penyerapannya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Nah, yang kedua adalah proses pembuatan gula. Tahapan-tahapan proses pembuatan gula. Yang pertama, tahap pengolahan awal dilakukan untuk memilih tebu yang memenuhi syarat, yaitu harus matang, bersih, dan segar. Tahapan penggilingan. Selanjutnya tahapan penggilingan bertujuan untuk memeras air tebu yang dikenal dengan nira. Lanjut, tahapan pemurnian bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam nira. Nah, proses penguapan. Proses penguapan ini bertujuan agar nira yang tadinya cair menjadi lebih kental. Ini dilakukan pada suhu 65 sampai 110 derajat Celcius. Tahapan kristalisasi dilakukan dengan cara memasukkan nira kental ke dalam sebuah wadah, kemudian dipanaskan sehingga airnya menguap dan menghasilkan kristal. Tahap putaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari larutan yang masih menempel. Terakhir, tahap pengeringan dan pendinginan. Kristal gula yang sudah kering kemudian ditampung ke dalam wadah yang besar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah proses pembuatan coklat. Coklat dibuat dari biji kakao. Untuk menjadi coklat yang bisa dikonsumsi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pembuatan pasta coklat, di mana biji kakao disangrai dalam suhu maksimal 150 derajat Celcius selama 10 sampai 35 menit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kadar air dalam biji. Nah, tahap kedua, proses penggilingan atau pelumatan untuk memperoleh pasta coklat.
Tahap selanjutnya, pasta coklat dicampur dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan lain sesuai dengan rasa yang diinginkan. Setelah semua tercampur, kemudian masuk ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang berbentuk cair kemudian dicetak dan dilakukan pendinginan. Selanjutnya yang keempat adalah proses terjadinya kabut. Kabut yang biasa terlihat pada pagi dan sore hari berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di permukaan tanah. Proses terjadinya yaitu udara di sekitar kita yang mengandung air dalam bentuk uap air atau gas terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di dalam udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Karena ringan, maka bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Ini yang disebut dengan kabut. Titik-titik air ini ada yang naik ke atas menjadi awan, sedangkan titik-titik yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada benda-benda sekitarnya. Inilah yang kita kenal sebagai embun. Bila matahari bersinar, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Baik, sekian dari Bu Guru. Semoga kalian paham pelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.